Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan. Puring atau nama ilmiahnya Chadiayum variegatum. Puring adalah tanaman yang memiliki daun paling baik dalam menyerap unsur pelumbung timah hitam atau timbal yang bertebaran di udara terbuka, yaitu 2,05 mg per liter. Selain sebagai tanaman penyerap polutan, puring yang dikenal juga dengan nama kroton digunakan sebagai tanaman hias karena keindahan keragaman corak dan warnanya. Warna daun bermacam-macam seperti hijau, kuning, orange, merah, dan ungu dengan corak daun bintik-bintik atau garis. Umumnya, semakin tua umur tanaman, warna daun semakin menonjol. Bahkan dalam satu tanaman memiliki 2 atau 3 warna. Bentuk daun puring juga bervariasi, ada yang berbentuk huruf Z, burung walet, ekor ayam, dasi, keriting spiral, dan anting-anting. Tanaman ini dapat tumbuh sangat baik di sekitar sumur atau sumber air, sehingga akar-akarnya akan memperbaiki kualitas air dengan cara menyerap kelebihan unsur fosfor yang terkandung dalam air. Tanaman puring juga dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman kuburan. Ini menjadi lambang kepasyurahan masyarakat kepada Allah yang mengingatkan bahwa manusia suatu hari nanti akan menghadapnya. Manfaat tanaman puring yang pertama yaitu mengobati cacingan. Kita bisa menggunakan bagian ranting tanaman puring untuk mengobati cacingan. Untuk menggunakan ranting puring untuk obat, maka harus memilih ranting muda. Biasanya, air rebusan ranting akan terasa pahit. Kita bisa menambahkan sedikit gula agar rasa pahit yang berkurang. Yang kedua yaitu mengobati sakit perut pada anak kecil. Daun puring sangat berkhasiat untuk meredakan rasa sakit perut ringan yang biasa dialami anak kecil. Kita bisa memilih daun puring yang sekiranya masih muda. Ciri khas yang bisa kita kenali yaitu teksturnya yang masih lembek dan warnanya yang terlihat pudar. Cara penggunaannya, pertama, setelah memetik beberapa lembar daun puring, cuci bersih daun kemudian haluskan daun muda puring hingga lembut, lalu bisa langsung mengoleskannya pada bagian perut anak yang sedang sakit. Yang ketiga yaitu mengeluarkan keringat. Keringat merupakan racun yang ada di dalam tubuh kita. Kita juga bisa mengartikan keringat yaitu bentuk cairan kotor yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi, jika kita tidak mengeluarkan keringat ini akan membuat kesehatan kita memburuk. Maka kita bisa mengonsumsi ramuan dari daun puring. Caranya yaitu dengan merebus daun puring muda dan meminumnya secara teratur. Yang keempat, yaitu mampu memperbaiki kualitas air, yaitu dengan cara menyerap unsur fosfor yang terkandung dalam air. Yang kelima, dapat menyerap unsur timah hitam yang berasal dari sisa pembakaran bahan bakar kendaraan motor. Yang keenam, yaitu untuk menurunkan demam, yaitu dengan cara merebus daun hijau yang sudah tua. Yang ketujuh, sebagai obat pencahar dengan meminum rebusan akarnya. Taksonominya, yaitu secara botani, puring adalah kerabat jauh singkong serta kastuba. Ciri yang sama adalah batangnya menghasilkan lateks berwarna putih pekat dan lengket, yang merupakan ciri khas suku Euphorbiaceae. Puring berasal dari Kepulauan Nusantara, namun kini telah tersebar di seluruh daerah tropika dan subtropika, serta menjadi salah satu simbol turisme. Daun puring dapat digunakan sebagai indikator asam basa dan netral. Sari daun puring jika ditambahkan pada larutan asam maka akan berwarna merah. Jika ditambahkan pada larutan basa akan berwarna hijau kebiruan. Sedangkan jika ditambahkan pada larutan netral warnanya menjadi hijau kecoklatan. Tanaman bromelia atau Ananas cosmosus merupakan jenis tumbuhan yang asalnya yaitu dari kawasan tropika benua Amerika. Bromelia adalah kelompok tanaman yang bernaung di bawah keluarga Bromeliaceae yang terdiri atas sekitar 3.000 spesies dan ratusan hingga ribuan hibrida. Salah satu ciri khas dari tanaman ini adalah dalam satu pohon daunnya terdiri dari berbagai macam warna, yaitu hijau, merah, dan kuning. Bromelia dibagi menjadi 3 macam. Pertama disebut terestrial apabila tumbuh di tanah. Kedua disebut rupik atau sakisa jika tumbuh di atas batuan, dan terakhir disebut sebagai epiphytes jika tumbuh pada tumbuhan lain. Berasal dari Argentina dan Brasil. Warga Amerika Latin mengenal bromelia sebagai tanaman berkhasiat obat, yakni sebagai obat cacing. Tanaman yang masih satu keluarga dengan nanas ini kaya kalsium dan vitamin C. Daun bromelia juga bisa mengempukkan daging. Tanaman keluarga bromelia ini tampak unik dengan pola pada daunnya. Daunnya yang berbentuk seperti pedang ini tersusun membentuk roset pada batang yang sangat pendek. Pada daunnya yang berwarna hijau membentuk pola garis-garis melintang berwarna hitam kecoklatan. Bentuk unik dan warna
mencolok bunga yang berada di antara hijau helai-helai daunnya adalah daya tarik utama bromelia. Warna daun dan bunganya cemerlang hampir di segala musim. Bunga bromelia bisa bertahan 1 sampai 3 bulan. Rata-rata sebuah bromelia memiliki 40 helai daun yang bagian ujungnya melengkung. Pada beberapa spesies, bagian daunnya terdapat gerigi, sedangkan pada spesies lainnya lembut tanpa gerigi. Bromelia bisa ditanam tunggal di dalam pot, bisa pula disusun membentuk koloni. Manfaat dari bunga bromelia yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas udara. Tanaman bromelia dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Bromelia mampu melepaskan oksigen dan menghilangkan polutan udara di malam hari. Bromelia membantu memberikan pemurnian udara dalam ruangan sepanjang waktu. Kedua, mampu bertahan dalam kondisi cahaya rendah. Kebanyakan bromelia lebih menyukai sinar matahari tidak langsung yang terang. Jadi tanaman ini cocok untuk dirawat di dalam ruangan. Yang ketiga, digunakan sebagai serat tekstil, sebagai sumber makanan dan utamanya sebagai tanam hias. Yang keempat, sebagai bahan obat. Bromelia dapat digunakan karena mengandung bromelain, yaitu enzim pemecah protein atau proteolitik. Umumnya zat ini digunakan untuk mengobati inflamasi atau peradangan. Cara merawat tanaman bromelia. Tanaman bromelia mudah dipelihara, cukup diberi air 2 kali setiap minggunya dan usahakan tidak berada di lingkungan yang kering. Di sela-sela daunnya harus selalu ada genangan air. Bila berada di ruangan ber-AC, pada umumnya dibutuhkan penyiraman yang lebih sering karena udara dalam ruangan ber-AC cenderung lebih kering. Demikian pula dengan temperatur udara. Bila temperatur udara bertambah, maka intensitas penguapan akan meningkat. Karena itu harus lebih sering disiram. Penyiraman terbaik dilakukan pada pagi hari sebab rentang waktu yang panjang hingga malam hari memberikan waktu bagi tanaman untuk menyerap air, melakukan proses fotosintesis, dan melakukan aktivitas kehidupan lainnya. Pemupukan bromelia juga tidak terlalu sulit. Frekuensi pemupukan tergantung dari jenis pupuknya. Jangan memberi pupuk pada bulan Oktober ketika bromelia memasuki masa dormansi. Memelihara bromelia ini pada dasarnya hanya membutuhkan alat penyiram tanaman untuk mengairi tanaman, gunting pemangkas untuk memelihara tanaman agar tetap indah, dan sekop untuk memberi pupuk. Bila daun berdebu, bromelia dapat dibersihkan secara berkala dengan menggunakan kain lembut atau spons yang lembab untuk menghindari terjadinya kekeringan pada daun. Ketika matahari terik, tanaman dapat dipindahkan ke area yang lebih teduh untuk sementara waktu dan menghindari sinar matahari langsung pada tanaman. Agar terlihat lebih cantik, tanaman bromelia dapat didandani dengan menggunakan semir daun yang dapat membuat daun mengkilap. Caranya adalah membersihkan dulu daun dengan semprotan lembut, biarkan hingga kering, lalu lap menggunakan semir daun dengan kain halus. Kemudian lap kembali daun dengan menggunakan kain bersih. Penggunaan semir daun jangan terlalu sering, cukup 1 bulan sekali agar tidak mengganggu fungsi dari daun. Ciri morfologi bromelia. Akar bromelia yaitu serabut. Dengan bentuk akar ini, struktur tanaman yang ada di atas tanah dapat ditopang dengan baik. Akar serabut juga berfungsi untuk menyerap unsur hara, utamanya pada jenis bromelia yang tumbuh pada tanah. Yang kedua yaitu batang. Jenis tanaman bromelia memiliki bentuk batang yang pendek, disebut juga caulescent, atau tidak memiliki batang sama sekali yang disebut juga dengan acaulescent. Struktur batang pendek pada bromelia biasanya merupakan batang lunak dan tidak berkayu. Yang ketiga yaitu daun bromelia adalah bagian yang menjadi daya tarik dari tanaman ini. Bentuknya memanjang, langsing, dan tersusun roset. Namun ada satu genus yang daunnya berbeda dari kebanyakan, yaitu Tillandsia. Daunnya berbentuk seperti rambut. Bagian permukaan dari daun bromelia yaitu mengkilap dan halus. Biasanya ada beberapa motif pada daun seperti belang-belang, zigzag, dan bintik-bintik halus. Bagian ketiak daun bromelia dapat menampung air hujan atau tangki air. Struktur daun bromelia berfungsi untuk menyerap zat makanan dan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Yang keempat yaitu sisik. Biasanya ditemukan pada seluruh permukaan daun bromelia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sisik juga bisa ditemukan pada bagian yang berbeda. Sisik dapat menyerap air dan udara melalui aksi kapiler yang kemudian diteruskan ke jaringan daun dan disimpan di bagian parenkim. Skala atau sisik berperan sebagai tameng atau sebagai penutup trikoma. Selain fungsi utamanya sebagai penyerap air, morfologi dari bromelia ini menjadi sesuatu yang unik. Pada kondisi sangat panas dan air langka, sisik atau skala yang ada pada permukaan daun akan menyusut. Hal ini berguna agar penguapan yang terjadi
berkurang. Ketika keadaan air mulai normal, sel-sel yang berperan sebagai perisai kembali berkembang. Dan selanjutnya, anting-anting atau Acalypha australis yang merupakan sinonim dari Acalypha indica dikenal sebagai jenis gulma, tanaman liar yang sering dijumpai di pinggir jalan, lapangan rumput yang tidak terawat, bahkan sebagai pengganggu di lahan pertanian. Herba anting-anting atau sering juga disebut Acalypha indica tumbuh dalam bentuk semak. Tumbuhan berhabitus terna, menahan dengan tinggi mencapai 80 cm. Batang berambut biasanya tidak bercabang-cabang, helaian daun tunggal letak berseling, panjang tangkai daun 2-6 cm. Bentuk daun bulat, telur sampai belah ketupat, tepi bergerigi halus, permukaan atas tidak berambut atau jika berambut hanya terdapat pada ibu tulang daun. Ukuran helaian daun 1 sampai 7 kali 1,1 sampai 5 cm. Perbungaan berupa bunga majemuk bulir. Ibu tangkai bunga tumbuh dari bagian ketiak daun. Dalam satu ibu tangkai bunga terdapat 6 sampai 9 bulir bunga. 1 sampai 2 bunga jantan ada di bagian atas. 5 sampai 7 bunga betina berada di bagian bawahnya. Bunga jantan tersusun dalam suatu bulir perhiasan bunga kecil berwarna putih, daun pelindung hijau dengan tepi bergerigi halus. Bunga betina tersusun dalam suatu bulir daun pelindung berwarna hijau seperti mangkuk, tepi daun pelindung bergerigi, tidak berambut atau jika berambut tersebar. Lebar daun pelindung 3 sampai 4 mm, panjangnya 7 sampai 10 mm. Buah terbentuk kapsul kecil, terdiri atas 3 ruang ovarium. Ukuran berdiameter buah 2 sampai 2,5 mm. Setiap buah berisi 3 biji berwarna coklat keabu-abuan. Berbunga sepanjang tahun, banyak tumbuh di dataran rendah, tepi jalan atau sawah. Ekstrak heksan, klorofon, etil asetat, dan metanol dari daun anting-ganting memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif Staphylococcus aureus, epidermidis, Bacillus cereus, Streptococcus faecalis, dan gram negatif Pseudomonas aeruginosa dengan kadar hambat minimum antara 0,156 sampai 2,5 mg per mili. Ekstrak aseton dan etanol dari daun anting-anting juga menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, S. aureus, Proteus sp, dan Pseudomonas aeruginosa dengan KHM untuk ekstrak asetat berturut-turut 40, 80, 40, 20, dan 60. Dan untuk ekstrak etanol berturut-turut 20, 90, 60, 60, dan 40. Pemberian pada kelinci dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan inflamasi saluran pencernaan dan perubahan warna darah menjadi coklat yang mengidentifikasikan adanya senyawa toksik. Biji berbentuk bulat, panjang, berwarna coklat, dan memiliki akar tunggang. Akar tanaman ini sangat disukai anjing dan kucing. Anting-anting merupakan gulma yang sangat umum ditemui tumbuh liar di pinggir jalan, lapangan rumput, maupun di lereng gunung. Keberadaannya yang melimpah dan mudah diperoleh inilah yang memberikan peluang tanaman ini dapat ditingkatkan nilai gunanya. Komponen yang terkandung dalam tanaman ini adalah sitosterol dan daukosterol, saponin, tanin, flavonoid, dan minyak atsiri. Zat-zat kimia yang terdapat pada anting-anting ini memiliki berbagai efek farmakologi, diantaranya efek antidiabetik, efek hipoglikemik, efek antioksidan yang diduga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi sehingga dapat digunakan menjadi terapi DM. Tanaman anting-anting oleh masyarakat digunakan untuk menyembuhkan penyakit enzema, pendarahan pada rahim, radang kulit, difteri basilar dan disentri amuba, diare, malnutrition, mimisan muntah darah, berak darah, kencing darah, serta malaria. Selain efek farmakologis tersebut, anting-anting dikenal memiliki efek penyejuk atau astringent.
anti radang, antibiotik, peluruh air seni, menghentikan pendarahan. Selain itu, anti-anting sering digunakan sebagai pengobatan disentri basilar dan disentri amuba, malnutrisi, mimisan, muntah darah, berak darah, kencing darah, dan malaria. Melati Jepang atau Pseuderanthemum reticulatum. Taxonominya melati Jepang, genus Pseuderanthemum, suku Acanthaceae. Manfaatnya yaitu mengatasi ASI yang keluar berlebihan. Melati Jepang dapat digunakan untuk mengatasi ASI yang keluar berlebihan. Bagi yang memiliki bayi, maka bisa jadi ASI yang dikeluarkan melebihi kebutuhan bayi tersebut. Tentu saja hal ini bisa membuat diri kita merasa kurang nyaman. Melati Jepang bisa digunakan untuk mengatasinya, yaitu dengan menumbuk daun melati Jepang sampai halus. Tumbukan tersebut kemudian ditempatkan pada daerah payudara setiap pagi. Yang kedua yaitu mengatasi sakit mata ringan. Sakit mata ringan seperti iritasi sehingga mata merah dapat diatasi dengan menggunakan ramuan daun melati. Gunakan 1 genggam daun melati lalu tumbuk sampai halus. Tempelkan tumbukan tersebut pada bagian dahi dekat mata. Saat tumbukan kering bisa diganti dengan yang baru. Yang ketiga yaitu mengatasi demam. Demam atau panas juga bisa diatasi dengan menggunakan ramuan melati Jepang. Caranya yaitu dengan menggunakan 1 genggam daun melati dan 10 kuntum bunga melati. Bahan-bahan tersebut dicampurkan dan diremas-remas, kemudian direndam ke dalam air. Air rendaman tersebut bisa dijadikan air untuk kompres. Gunakan handuk kecil dan rendam sejenak dalam air rendaman sebelum ditempelkan ke dahi. Yang keempat yaitu mengatasi demam berdarah. Penyakit demam berdarah tergolong sebagai penyakit yang cukup berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian. Selain pengobatan secara medis, pengobatan tradisional juga bisa menjadi pendamping. Melati Jepang dapat digunakan sebagai bahan ramuan untuk mengatasi penyakit demam berdarah. Caranya yaitu dengan merebus 7 lembar daun melati dan belimbing 1,25 gram di dalam air 250 ml. Rebus sampai air menjadi tinggal 1 gelas saja. Dinginkan kemudian saring dan diminum sebanyak 8 gelas sehari selama 3 hari berturut-turut. Yang kelima yaitu mengatasi bengkak karena sengatan lebah. Gigitan lebah atau tawon akan menyebabkan kulit menjadi bengkak. Melati Jepang bisa digunakan untuk mengatasinya. Caranya yaitu dengan menempelkan bunga melati yang sudah dihaluskan pada bagian yang bengkak atau baru disengat oleh lebah. Diamkan selama beberapa saat. Yang keenam yaitu mengatasi sariawan. Masalah sariawan bisa diobati dengan menggunakan rendaman daun melati. Caranya yaitu dengan merendam daun melati yang sudah dibersihkan. Air rendaman tersebut digunakan sebagai obat kubur yang dapat mengatasi masalah sariawan. Yang ketujuh yaitu teh melati. Melati juga dapat digunakan sebagai campuran teh. Teh yang dicampur dengan melati dapat memiliki aroma khas melati. Kita dapat menemukan produk-produk teh melati ini di pasaran. Teh sendiri merupakan salah satu minuman yang sehat untuk diminum asalkan berasal dari bahan yang berkualitas dan tidak menambahkan terlalu banyak gula. Yang ke-8 ada efek relaksasi. Bunga-bunga melati yang beraroma harum dapat direbus bersama air. Air rebusan tersebut bisa digunakan untuk tambahan pada bak mandi yang dapat menimbulkan efek relaksasi saat menggunakan untuk mandi. Yang ke-9 yaitu mengatasi kulit terbakar. Masalah kulit terbakar ternyata dapat diatasi dengan menggunakan produk bunga melati yang berupa lotion khusus yang dioleskan pada bagian kulit yang terbakar tersebut. Yang ke-10 yaitu mengatasi hidung tersumbat. Masalah hidung tersumbat memang tampak sepele, namun ini cukup mengganggu. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan aroma bunga melati yang segar. Caranya cukup mudah yaitu dengan menghirup aroma bunga melati. Yang ke-11 yaitu mengatasi sakit kepala. Bunga melati dapat digunakan untuk mengatasi masalah sakit kepala. Caranya yaitu dengan merendam bunga melati di dalam minyak kelapa selama seharian. Setelah itu, minyak yang didapatkan akan dapat membantu menghilangkan masalah sakit kepala. Manfaat melati Jepang sebagai tanaman hias dan bisnis bibit melati Jepang. Bunga melati Jepang juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman hias ini bisa ditempatkan di halaman rumah, baik itu halaman depan, samping, atau halaman belakang. Tanaman melati Jepang atau Gardenia mini juga sangat bagus untuk tanaman pembuatan tanaman. Untuk pembuatan taman, warna melati Jepang sendiri saat ini mulai beragam dengan ada variasi baru seperti daun yang berwarna silver dan hijau. Kita bisa membeli bibit melati hijau untuk ditumbuhkan di halaman rumah sendiri.
Tanaman melati yang berupa tanaman perdu ini cocok digunakan sebagai tanaman pembatas, atau pagar kecil. Tanaman melati Jepang perlu disiapkan dalam jumlah yang memadai. Selain ditanam langsung di tanah, tanaman melati Jepang dapat ditumbuhkan di dalam pot. Manfaat melati Jepang sebagai minyak jasmin. Melati Jepang ternyata dapat diolah menjadi minyak jasmin. Minyak jasmin ini memiliki tingkatan kualitas yang berbeda dengan manfaat yang berbeda juga. Selain menggunakannya, kita juga bisa menjadikannya sebagai ladang bisnis. Berikut ini penjelasan manfaat melati Jepang sebagai minyak jasmin. Ya, minyak melati jasmin istimewa. Minyak melati istimewa merupakan minyak melati dengan kualitas paling tinggi. Bunga melati diekstraksi dengan menggunakan pelarut kimiawi. Minyak melati istimewa dapat digunakan sebagai bahan baku minyak wangi. Aroma melati yang khas membuat minyak wangi dari minyak ini cukup banyak diminati. Minyak melati biasa. Minyak melati dengan kualitas sedang berasal dari bunga melati yang diekstrak menggunakan pelatur benzol. Manfaatnya berupa dengan minyak melati istimewa, yaitu sebagai bahan baku minyak wangi namun dengan kualitas sedang. Selanjutnya yaitu minyak pomade istimewa. Minyak pomade istimewa diperoleh dari bunga melati yang diproses menggunakan teknik enfleurage. Enfleurage merupakan sebuah proses yang menggunakan lemak padat untuk mendapatkan aroma yang keluar dari tanaman. Hasil yang diperoleh pada bunga melati digunakan sebagai bahan baku minyak pomade. Selanjutnya yaitu minyak pomade biasa. Minyak pomade biasa merupakan minyak yang dihasilkan dari proses ekstraksi bunga melati bekas enfleurage. Produk yang dihasilkan dari proses ini digunakan sebagai pewangi teknik dengan kualitas sedang atau rendah. Daun ungu merupakan salah satu tanaman obat yang berasal dari daerah Papua. Namun sekarang juga banyak ditemukan di daerah lain seperti Jawa, Ternate, dan Maluku. Daun ungu dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini biasanya digunakan menjadi tanaman hias. Tanaman ini memiliki batang berbentuk silindris, tegak dengan percabangan simpodial dan berwarna ungu kehijauan, sedangkan daunnya berwarna ungu tua dengan tulang daun berbentuk menyiring. Tanaman ini mudah dijumpai tumbuh di pinggir jalan atau juga sengaja ditanam orang di halaman rumah suatu karangan. Nama latinnya yaitu Graptophyllum pictum. Ya. Manfaatnya yaitu mengobati borok bisul dan kurcis dengan cara mengoleskan daun ungu dengan santan kelapa dan dilayukan di atas api lalu diletakkan bisul. Yang kedua yaitu menyembuhkan penyakit hemoroid atau ambeien dengan merebus 9-10 gram daun ungu segar dalam 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas rebusan dan diminum tiap hari 1 kali. Yang ketiga yaitu membersihkan darah kotor setelah melahirkan dengan cara daun tersebut ditambahkan sirih dan ditambahkan gula merah, kemudian direbus lalu dibiarkan, setelah itu diminum airnya. Yang keempat yaitu terkilir dengan cara daun dihaluskan kemudian dioleskan di bagian terkilir. Yang kelima yaitu mengatasi rematik dengan cara tumbuk daun ungu kemudian oleskan pada sendi yang terasa sakit. Yang ketujuh yaitu mengatasi sembelit dan mengatasi demam. Daun ungu mengandung beberapa senyawa kimia antara lain alkaloid, glikosida, steroid, saponin, tanin, dan flavonoid. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Winata. Ketika dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan air, etanol 30%, etanol 70%, dan etanol 96%. Ternyata hasil analisis fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak air daun ungu mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid. Ekstrak etanol 30% daun ungu mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponin. Ekstrak etanol 70% daun ungu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, dan saponin. Sedangkan ekstrak etanol 96% daun ungu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, dan tanin. Alkaloid merupakan senyawa organik yang bersifat basa karena mengandung 1 atau lebih atom nitrogen. Dan flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam pelarut polar.